Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun teman-teman sekarang berada. Ini maaf banget ya teman-teman kalau ada suara anak aku yang ikut masuk. Soalnya ini lagi voice note juga sambil deket sama anak. Jadi anak itu nggak mau ditinggal. Akhirnya aku ngedit sambil jagain anak aku. Nah, ini tuh video kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu aku masak-masak. Jadi karena durasinya panjang, ini akhirnya aku bagi dua, karena setelah ini nanti banyak banget kegiatan aku yang belum aku selesain. Nah, terus ikutin video aku ya teman-teman, jangan di skip. Nah, ini aku lagi beresin dapur, tadi selesai masak, jadi langsung aku bersihin, langsung aku cuci semua barang-barang yang kotor yang tadi aku gunain sehabis masak, supaya dapur itu terlihat lebih bersih aja. Karena kalau ngelihat cucian numpuk itu aku juga pening ya, tapi kadang juga kalau lagi malas sih nggak aku kerjainnya, tunggu mood aku itu datang dulu. Jadi ini aku selesai beres-beres di dapur. Ini aku mau beresin bagian kamar, tuh terlihat banget berantakannya. Ini tadi aku selesai sholat maghrib. Jadi tadi aku pas lagi bikin konten itu nggak lama azan maghrib ya teman-teman, dan aku potong videonya, aku skip dulu karena aku harus sholat maghrib. Nah, ini tadi aku buru-buru, jadinya aku tinggalin gitu aja, nggak aku beresin karena tadi niatnya lanjut sholat isya gitu, tapi ya udah deh, ntar aja sholat isyanya karena juga belum azan, dan ternyata masaknya itu udah selesai duluan. Ini aku langsung beresin kamar aja. Nah, ini anak aku yang paling bontot ini lagi bobo. Maghrib dia udah bobo, karena tadi siang itu dia diajak bobo nggak mau. Akhirnya jam segini tuh dia ngantuk, dan biasanya tuh dia kalau udah jam segini ngantuk, ntar malam itu bangun kira-kira jam 8 itu pasti bangun, dan akhirnya dia nggak bisa tidur sampai jam 11 jam 12 malam. Jadi akhir-akhir ini tuh dia tidurnya lagi nggak teratur ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai beres-beres kamar, udah dilipetin semua. Nah, aku biasanya kayak gini kalau mau nyapu ataupun ngepel, semua yang berserakan di atas kasur itu apapun atau di lantai itu semuanya aku singkirin dulu, baru deh mulai nyapu dan ngepel. Kalau teman-teman biasanya beres-beres rumah jam berapa sih? Kalau aku tim yang suka beres-beres itu di malam hari. Jadi aku tuh kalau beres itu 2 kali sehari ya, cuman 2 kali sehari. Karena menurut aku kalau sering diberesin capek juga. Jadi tuh aku biasanya kalau beresin pagi di saat anak belum bangun. Nah, nanti kalau dia udah bangun pasti rumah itu acak-acakan lagi deh kalau siang. Nah, nanti kalau udah acak-acakan, nah waktunya sore nih nanti aku beresin lagi. Jadi kalau tengah hari itu aku nggak beresin ya teman-teman, mau berantakannya kayak mana aku nggak beresin, karena aku juga orangnya yang juga apa ya, malas buka pintu gitu. Jadi ya biarin aja deh, lagian nggak ada tamu, ini rumah berantakan kayak apa juga orang nggak bakalan tahu. Nah, itu lihat ya teman-teman, ruang tamu aku seberantakan itu. Jadi ini kalau anak aku main ya kayak gini ya teman-teman, semuanya berantakan. Dan ini aku biarin aja seharian dia main, yang penting anak itu mainnya di dalam rumah sih teman-teman. Mau rumah seberantakan apapun aku biarin, yang penting dia jangan keluar rumah. Jadi lebih tenang aja gitu dia main di rumah ya. Tapi hasilnya ya begini ya teman-teman, kalau anak nggak dibolehin keluar rumah ya kayak gini, harus sabar karena rumah itu pasti berantakan. Kalau teman-teman sekalian gimana nih, lebih suka anak keluar rumah ataupun di dalam rumah? Aku sih sebenarnya ngebolehin anak keluar ya, cuman di waktu-waktu tertentu kayak misal pagi ini atau enggak di sore hari. Jadi kalau tengah hari itu dia aku kurung di dalam rumah, nggak boleh keluar. Karena sekarang juga cuacanya lagi panas banget. Jadi ya mendingan di dalam rumah aja daripada nanti kulitnya gosong kena matahari. Jadi ini aku mau ngevakum ya teman-teman. Tuh kelihatan nggak kalau karpetnya itu kotor? Ini karena di kamera ya teman-teman, jadi kotornya itu yang gede-gede aja yang kelihatan. Ini aslinya karpet kotor banget. Jadi kalau tanpa vakum ini nggak bisa hilang ya, menurut aku hilang, cuman pasti harus butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Jadi kalau punya karpet itu menurut aku wajib punya vakum. Nah, kalau teman-teman sekalian ada yang mau vakum seperti yang aku pakai, link produknya udah aku cantumin di deskripsi ya.
Ini vakumnya itu kecil, ringan, tapi tenaganya jangan diragukan lagi ya teman-teman. Untuk nyedot debu itu super kuat. Nah ini kotor banget ya teman-teman, tuh lihat. Jadi ini rencekan dari anak-anakku makan jajan ya teman-teman. Ini kalau nggak menggunakan vakum mungkin agak susah ngilanginnya. Jadi menurut aku wajib sih kalau kita punya karpet dan sofa harus menggunakan vakum. Apalagi kita punya anak kecil yang doyan makan jajan ya teman-teman. Nah ini vakumnya bagus banget ya teman-teman. Jadi di ujung kepalanya itu bisa dibelok-belokin, bisa diarah-arahin kemana kita akan menyedot ataupun mengambil debu-debunya. Nah ini selesai aku bersihin kotoran dan debu-debu, ini aku lanjut ngepel ya dari dapur ke kamar dan sampai ke ruang tamu. Jadi ini lantai aku lumayan kotor karena tadi anak-anak habis makan nasi, kayak lengket-lengket gitu di lantai, dan ini harus dipel ya teman-teman. Beginilah ya teman-teman rutinitas ibu rumah tangga yang kerjanya hanya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, dan ini kadang membuat kita jenuh ya teman-teman, tapi ya kita harus ngejalaninnya secara ikhlas. Dan alhamdulillah semuanya udah kelar ya teman-teman, beres-beres rumahnya. Terima kasih ya teman-teman udah selalu nonton video aku. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran aku gimana cara ngambil gambarnya, ini aku rekomendasiin stand HP ya, ini cantik banget. Silahkan beli di link deskripsi. Dadah.